Dalam satu paragraf yang kita baca pasti memuat ide pokok. Apa ya yang dimaksud dengan ide pokok? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Halo anak-anak, berjumpa lagi belajar bersama Bu Eka. Di video kali ini, Bu Eka akan mengajak kalian untuk belajar bersama-sama tentang ide pokok, kalimat utama, dan kalimat pengembang. Sebelumnya, yuk kita cari tahu dulu apa itu ide pokok. Anak-anak, ide pokok adalah masalah utama atau masalah inti yang terdapat dalam sebuah paragraf. Nah, ide pokok ini memiliki nama lain atau nama kembaran. Jadi anak-anak gak usah bingung. Nama kembaran dari ide pokok adalah gagasan utama dan juga pikiran utama. Jadi ide pokok ini sekali lagi memiliki dua nama kembaran. Nama lain dari ide pokok adalah gagasan utama dan pikiran utama. Ide pokok dari satu paragraf dapat kita tentukan dari kalimat utamanya. Nah, kalimat utama ini seringkali diikuti dengan kalimat-kalimat pendukung. Nah, kalimat pendukung ini memiliki nama lain kalimat pengembang. Jadi, kalau tadi ide pokok memiliki tiga nama yang sama, kalau kalimat pendukung nama lainnya adalah kalimat pengembang. Tidak usah bingung ya anak-anak. Nah, anak-anak, untuk mencari ide pokok dari sebuah paragraf, ikuti langkah-langkah berikut ini ya. Yang pertama, bacalah teks secara keseluruhan. Yang kedua, tentukan kalimat utamanya. Nah, yang ketiga, baru carilah ide pokok dari kalimat utama tersebut. Mudah bukan? Yuk, kita langsung praktek saja. Anak-anak, kalimat utama itu terletak di awal paragraf, yaitu di kalimat pertama, atau terletak di akhir paragraf, yaitu di kalimat terakhir. Jadi, kuncinya ketika anak-anak mencari ide pokok adalah lihat kalimat pertama atau lihat kalimat terakhir. Jadi ide pokoknya kalau tidak terletak di kalimat pertama, ya terletak di kalimat terakhir. Anak-anak, sekarang coba kalian amati bacaan ini. Bacaan ini berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Nah, anak-anak, pada bacaan ini terdapat 3 paragraf. Ya, ada 3 paragraf. Ini paragraf pertama, kemudian ini paragraf kedua, dan ini adalah paragraf ketiga. Bu, caranya menandai bahwa itu sebuah paragraf bagaimana? Caranya mudah anak-anak. Coba kalian lihat huruf pertama, kata pertama pada paragraf tersebut. Apabila kata pertama agak menjorok ke dalam seperti ini, nah itu berarti sudah menandakan paragraf baru. Sekarang kita hitung dulu ada berapa banyak kalimat yang terdapat pada masing-masing paragraf tersebut. Nah, anak-anak, untuk mengetahui itu ada berapa kalimat, kalian bisa melihat dari huruf kapital atau huruf besar yang terletak di awal kalimat. Satu kalimat itu diawali oleh huruf kapital dan diakhiri oleh tanda titik. Sekarang kita lihat di paragraf pertama. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ada titik. Nah, itu satu kalimat. Kemudian, kita lanjut ke kalimat di sebelahnya. Nah, itu diawali huruf kapital ya. Secara umum,
Gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Nah, itu diakhiri dengan tanda titik juga. Berarti itu merupakan kalimat kedua. Selanjutnya, makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Diakhiri oleh tanda titik, berarti itu adalah kalimat ketiga. Nah, anak-anak, berarti di dalam paragraf pertama atau di dalam paragraf ke-1 ada berapa banyak kalimat? Iya, ada 3 buah kalimat. Anak-anak, sekarang kita belajar mencari ide pokok dalam setiap paragraf tersebut ya. Nah, tadi langkah yang pertama adalah membaca seluruh paragraf dengan seksama. Berarti kita lakukan dulu langkah pertama agar kita tahu paragraf ini berisi tentang apa. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, kita sudah tahu bahwa paragraf ini berisi masalah tentang ciri makhluk hidup adalah bergerak. Nah, kita lihat ide pokok itu terletak di kalimat utama. Nah, kalimat utama itu kalau nggak terletak di awal, ya pasti terletak di akhir. Nah, untuk bacaan ini, ide pokoknya terletak di awal paragraf. Kita lanjutkan ke paragraf kedua. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Anak-anak, coba diamati bersama. Kalimat utamanya terletak di kalimat pertama atau di kalimat kedua ya ini? Iya, kalimat utamanya terletak di kalimat pertama. Kenapa? Karena kalimat kedua menjelaskan fungsi dari organ gerak yang merupakan inti dari paragraf tersebut yang sudah dijelaskan oleh kalimat pertama tadi. Selanjutnya ke paragraf 3. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Anak-anak, sekarang kalian coba cermati kalimat pertama dan kalimat terakhir. Pada paragraf ini, kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Kalimat utamanya berbunyi, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Kenapa ini menjadi kalimat utama? Karena kalimat berikutnya yang berbunyi, alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, dan seterusnya. Kalimat tersebut menjelaskan kesamaan dari organ gerak pada hewan dan manusia yang telah disebutkan di kalimat pertama. Jadi, kalimat kedua tersebut mendukung dan menjelaskan penjelasan lebih lanjut dari kalimat pertama. Selanjutnya, kita belajar membuat ide pokok dari kalimat utama yang sudah kita tentukan. Nah, cara membuat ide pokok itu sangat mudah, yaitu dengan menghilangkan beberapa kata yang tidak penting dalam kalimat utama. Kata yang dihilangkan tersebut
tidak mengurangi makna yang terkandung dalam kalimat utama. Misalnya, ide pokok pada paragraf pertama. Kita ambil dari kalimat utama yang berbunyi, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, kita bisa mencari ide pokoknya dengan menghilangkan kata salah satu. Jadi, bunyi ide pokoknya tinggal ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Bu, tetapi saya sulit kalau harus menghilangkan seperti itu. Oke, kalau sulit, silahkan saja ide pokoknya ditulis sama persis dengan kalimat utama. Loh, gampang toh? Enak toh? Sekarang kita lanjut ya ke yang paragraf kedua. Kalimat utamanya, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Nah, contohnya pada paragraf kedua ini, kalimat utamanya sedikit sekali kata yang bisa dihilangkan. Di sini kita hanya bisa menghilangkan kata pada. Jadi bunyi ide pokoknya jadi begini, gerak manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Nah kan, hampir mirip dengan kalimat utama. Jadi daripada anak-anak pusing-pusing, apabila tidak bisa meringkas kalimat utama, ide pokoknya ditulis saja persis dengan kalimat utama. Kita lanjut ya ke paragraf terakhir. Kalimat utamanya berbunyi, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Nah, kita bisa membuat ide pokoknya, organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan. Anak-anak, dalam satu paragraf itu hanya terdapat satu ide pokok. Itu artinya dalam satu paragraf hanya terdapat satu kalimat utama. Nah, kalimat setelah kalimat utama tersebut dinamakan kalimat pengembang. Kita ambil contoh di paragraf pertama ya. Tadi kalimat utamanya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Berarti kalimat setelah kalimat pertama itu sampai titik terakhir dinamakan kalimat pengembang. Jadi di situ ada dua kalimat pengembang. Anak-anak, untuk latihan, sekarang anak-anak buka buku tema halaman 44 ya. Di situ ada bacaan siput bukanlah hewan lemah. Kalian belajar menentukan ada berapa banyak paragraf dalam bacaan tersebut. Kemudian tentukanlah ide pokok dan juga kalimat pengembangnya. Selamat belajar anak-anak, dikerjakan sesuai dengan format di buku tematik ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dalam belajar ya anak-anakku.